La haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wah, terima kasih kepada rekan-rekan AMM se-Jawa Timur yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian Ramadan ini yang dilakukan secara online yang bertemakan dengan salafisme dalam perspektif Muhammadiyah. Memang cukup menarik ya, karena menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Najib Burhani misalnya, beliau mengatakan ada fenomena baru di internal Muhammadiyah, yaitu dengan maraknya pemahaman salafisme ya, pemahaman salafi. Kalau memang salafi itu diartikan secara madhab, tetapi kalau secara manhaji itu tidak menjadi persoalan sebenarnya. Yang menjadi persoalan ketika salafi ini menjadi sebuah gerakan atau menjadi berbasis ideologis, walaupun sampai detik ini tidak ada secara keorganisasian secara konkret ya, yang berlandaskan gerakan salafi ini. Mungkin para ketua ortom ini memberikan sebuah pengantar pada acara inti ini. Mungkin bisa dimulai dengan Mas Diki terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ketua-ketua ortom berikutnya. Terima kasih. Monggo Mas Diki, kami persilakan. Mas Diki. Atau mungkin Mbak ini terlebih dahulu. Monggo Mbak ini memberikan pengantar. Lanjut dulu Mas, mungkin dari Mas Andreas dulu atau Mas Dedi. Ya, Mas Dedi mungkin atau Mas Andreas. Ini sudah pas saat sudah ayahanda kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung saja karena waktu sudah mepet. Kita langsung kepada ayahanda Dr. Saad Ibrahim. Beliau selaku Ketua PWM dan beliau juga kesehariannya menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang. Monggo untuk ayahanda kami persilahkan. Terima kasih. Saya ya? Iya, ayahanda. Suaranya enggak kedengaran. Suara sampean enggak kedengaran? Oh ya, monggo ayahanda. Ya. Langsung dimulai saja untuk kajiannya. Baik, saya ya. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa anzala alaina khaira kutubih. Amarona bittiba'il Qur'ani wa sunnati nabiyyih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd.
para pimpinan yang saya hormati, seperti tema kita hari ini, yakni salafisme dalam perspektif Muhammadiyah. Yang pertama, kata salaf. Kata salaf ini dilawankan dengan kata kholaf. Ada istilah salafan wa kholafan, yang artinya yang dahulu dan yang kemudian. Maka salaf artinya ada lebih dulu, baru sesudah itu kelanjutannya adalah masa yang disebut dengan kholaf. Nah, secara studi keilmuan, kata salaf, kata kholaf itu biasanya dimunculkan juga dengan istilah untuk kelompok itu disebut dengan al-ulama al-mutaqaddimun dan al-ulama al-mutaakhirun. Nah, ulama al-mutaqaddimun itu ialah seluruh generasi, tentu khususnya para ulamanya, mulai dari masa Nabi, masa sahabat, sampai dengan masuk ke abad ketiga Hijriah. Nah, begitu masuk ke abad ketiga Hijriah, maka masa itu disebut dengan al-ulama al-mutaakhirun. Yang ini analog dengan yang tadi itu ialah kholaf tadi dan salaf tadi. Nah, sekalipun demikian, ada juga yang mempersempit, yang disebut dengan salaf itu ialah masa Nabi sampai dengan tabi'i tabi'in. Sesudah itu masuk pada masa kholaf. Yang berikutnya, kata salafiyun atau as-salafiyu itu dimaksudkan ialah penisbatan kepada masa salaf. Yakni generasi sesudah masa salaf, tentu maksudnya ialah yang kholaf, itu kemudian menisbatkan diri dalam hal keyakinan dan dalam hal praktek keagamaannya kepada masa salaf, yaitu kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat, tabi'in, dan tabi'i tabi'in. Lalu menjadi sebuah gerakan yang sekarang ini kita saksikan, ya, adanya faham salafisme itu. Ya. Nah, kemudian memang Nabi pernah mengatakan khairul qurun qarni. Ya, sebaik-baik kurun itu ialah kurun saya. Ya. Kata kornun itu biasanya diterjemahkan dengan abad. Ya, al-qarnul al-hijriyu, yakni abad hijriyah. Tapi dalam konteks ini kelihatannya bukan dinisbatkan kepada abad, tapi pada masa itu masa Nabi hidup itu. Kemudian sumayalunahum sampai seterusnya seperti itu. Maka itu artinya ialah pada masa Nabi, bahkan Nabi mengatakan ana wa ashabi. Kurun pada tabi'in atau pada tabi'i tabi'in. Nah, di dalam studi tafsir pun juga ada istilah yang agak dekat dengan ini, yaitu ada at-tafsir bil ma'thur. Nah, at-tafsir bil ma'thur itu tafsirnya Nabi, sahabat, dan kemudian tabi'in. Walaupun tafsir bil ma'thur juga ada yang membatasi hanya sampai pada sahabat, tidak pada tabi'in. Tapi kalau prakteknya pada misalnya konteks At-Tabari, tafsirnya At-Tabari, Jami'ul Bayannya At-Tabari, atau tafsirul Qur'anil Azimnya yaitu Ibnu Katsir, maka merujuk pada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Nah, setelah itu masa berikutnya atau tafsir berikutnya disebut dengan at-tafsir bir-ra'yi, yakni tafsir yang menggunakan tidak lagi
berbasis semata-mata pada athar, tapi juga pengembangan-pengembangan yang berdasarkan pemikiran dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain bahwa istilah ini juga muncul di lingkungan studi-studi yang lain. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, sebenarnya juga kata salafi itu digunakan oleh banyak pesantren yang pesantren-pesantren itu bukan pesantren seperti paham salafi yang muncul belakangan yang merujuk pada Nabi, merujuk pada sahabat dan tabi'in tabi'in. Ada al-ma'ad as-salafiyu al-islamiyu seperti itu banyak bertebaran ya. Tapi itu bukan didirikan oleh orang-orang yang biasanya masuk pada gerakan salafisme itu. Nah, dengan kata lain ini perlu kita jelaskan lebih dulu terkait dengan itu. Dengan ringkas saya simpulkan bahwa yang namanya paham salafi ya atau salafisme tadi itu ialah keyakinan bahwa ya, beragama dan keberagamaan yang tepat ialah semata-mata merujuk pada Nabi, pada sahabat-sahabat, pada tabi'in dan tabi'in. Nah, dalam konteks yang seperti itu, hemat kita tidak ada persoalan seluruh umat itu tentu merujuk pada Nabi, ya, merujuk pada praktek-praktek awal seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah apakah kemudian seluruh praktek ibadah kita, termasuk kaitannya dengan teknis dan lain sebagainya, semata-mata merujuk pada apa yang terjadi pada masa Nabi, pada masa sahabat seperti itu. Nah, disinilah kemudian muncul persoalan-persoalan. Sekedar sebuah contoh saja ya, ru'yatul hilal bil aini, ya, fi'lan itu dilakukan memang pada masa Nabi. Tidak ada kemudian menggunakan teropong, menggunakan kias, tidak menggunakan teropong, menggunakan hisab, tidak ada. Nah, sehingga kemudian sekarang yang menggunakan hisab khususnya itu sudah dipandang tidak salaf, tidak ikut kemudian Nabi dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang menjadi persoalan yang kemudian muncul lalu menjadi satu bagian untuk saling berdiskusi, saling berdebat, dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain itu. Berikutnya kemudian yang saya amati, gerakan-gerakan salafisme yang kemudian muncul, itu lebih menekankan pada konteks keberagamaan dalam arti peribadatan. Ya. Lalu peribadatan lebih pada konteks khablu minallahnya. Sedangkan khablu minannasnya relatif tidak tergarap. Nah, inilah kemudian yang membedakan dengan misalnya dengan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Juga saya tegaskan bahwa Muhammadiyah tentu dalam hal ini salafinya itu sangat salafi, ya. Jadi salafus salifin ya, salafus salifin. Muhammadiyah itu salafus salifin. Kenapa? Ya karena praktek keagamaannya itu merujuk pada Quran dan hadis, ya pada Nabi. Apalagi kalau kita pakai ukuran yang namanya salaf itu sampai 200 tahun tadi, masuk abad ketiga Hijriah, saya tegaskan begini ya. Kalau kita pakai kriteria itu, sholat qiyamul Ramadan yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat, itu semuanya termasuk pada salaf. Ya, termasuk pada salaf. Tapi Muhammadiyah ngambil yang 11. Yang itulah yang dipraktekkan oleh Nabi. Yang karena itu Muhammadiyah itu sebenarnya sangat salah. Tapi kemudian kesalafian Muhammadiyah itu lalu tidak bersifat membabi buta keseluruhan praktek keagamaan pada masa Nabi itu diambil sepenuhnya. Misalnya tadi saya katakan Muhammadiyah sejak lama sudah menggunakan untuk mengetahui awal bulan itu dengan hisab. Ya, bistikhdami ilmil hisab, bistikhdami ilmil falak, dengan menggunakan ilmu astronomi, terutama astronomi modern. Jadi yang seperti itu. Sekali lagi, inilah kemudian yang di Muhammadiyah. Lebih daripada itu, Muhammadiyah juga tidak berhenti pada dimensi hablu minallah dalam arti peribadatan itu. Ya, Muhammadiyah bahkan lebih kentara lagi pada hablu minannasnya dengan mendirikan berbagai panti asuhan anak yatim, ya, rumah sakit, ya,
panti-panti, asuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, sampai dengan perguruan tinggi, lalu berbagai usaha-usaha ekonomi, ya, pendek kata seperti itu. Termasuk juga MDMC, termasuk juga sekarang MC3 dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu. Dan itu sama sekali tidak nampak dari mereka yang mengklaim dirinya sebagai Salafi tadi itu. Jadi dengan kata lain, inilah kemudian Muhammadiyah. Agama ini tidak cukup hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Sehingga karena itu inilah kemudian yang di Muhammadiyah. Nah, ini oleh karena itu sekali lagi ini kemudian saya tegaskan terkait dengan Muhammadiyah itu. Nah, karena apa? Karena hampir pastilah ya orang-orang yang Salafi itu misalnya kalau zakat fitri pun itu juga menggunakan beras. Nabi tidak pernah menggunakan beras. Ya, Nabi mengatakan farodho Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin. Nabi memfardukan zakat fitri itu dengan satu sok dari tamar, yaitu kurma kering, dan atau dari gandum. Jadi dengan kata lain, kita tidak konsisten kalau begitu. Nah, terkait dengan itu semuanya, jadi dengan kata lain ini yang harus kita tegaskan terkait dengan itu. Sekali lagi bahwa agama ini juga perlu adanya kontekstual-kontekstual, termasuk juga peribadatannya yang masih bisa dikontekstualkan, harus dikontekstualkan. Hampir pasti sekarang ini kalau orang menggunakan ru'yatul hilal bil aini fi'lan, itu akan menimbulkan problem yang sangat serius. Ya, gambarannya begini ya. Sebut saja kemudian orang di kawasan sangat barat sekali, puasa Ramadannya itu dimulai hari Kamis. Sebut saja begitu. Sedangkan di Saudi Arabia, itu puasanya dimulai dari Rabu. Nah, dalam hitungan itu kemudian Saudi Arabia ternyata puasanya akhirnya 29 hari. Maka orang yang puasanya tadi itu hari Kamis tadi itu, lalu dia terbang ke Saudi Arabia, hari raya di sana. Maka kemudian puasanya hanya 28 hari, bukan 29 hari. Ini kalau menggunakan ru'yatul hilal bil aini fi'lan itu. Karena itu sekali lagi yang paling pas sebenarnya adalah menggunakan hisab. Kenapa dulu tidak digunakan Nabi? Iya, karena belum berkembang ilmu itu. Dan Nabi tentu saja mengikuti konteks ini secara faktual, inilah yang ada pada waktu itu. Sehingga karena itu sekali lagi ini yang harus kemudian digunakan. Lebih daripada itu, orang yang tetap menggunakan ru'yatul hilal bil aini fi'lan, itu kalau membuat almanak tidak bisa. Kecuali tanggal 1 sampai tanggal 29. Sudah tanggal 29 masih ngecek apakah ya malam itu setelah maghrib itu tanggal 1 atau tanggal 30. Begitu tanggal 30, nah bulannya tadi ditambahi baru tanggal 30. Sehingga hanya bisa bikin tanggalan 1 bulan itu pun juga masih akan tergantung 29 atau 30. Nah, yang seperti ini tentu sekali lagi ada persoalan. Sehingga karena itu inilah bagian yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi dengan kata lain Muhammadiyah itu tetap Salafi, tetapi Salafinya itu sekali lagi Salafi yang tidak quote and quote ya membabi buta tadi itu. Ya. Nah, kalau mau betul-betul mengikuti Nabi, orang pergi haji pun itu harus pakai unta. Karena Nabi tidak pernah melaksanakan haji tidak pakai unta. Ya, dan Nabi melaksanakan haji 1 kali dari Madinah naik unta sampai di Makkah. Sehingga ini sekali lagi kita pakai pesawat terbang dan lain sebagainya. Tentu itu sudah kaitannya dengan kehidupan kita yang kontekstual sekarang ini. Sehingga kita untuk banyak hal itu harus seperti itu. Inilah Muhammadiyah. Jadi inilah hemat saya beragama yang cerdas. Ya, jadi di situ. Saya katakan juga orang yang menggunakan teropong itu sebenarnya juga tidak ngikutin Nabi sudah. Ya. Ngikut itu menggunakan kias-kias aulawi. Ru'yatul hilal bila aini fi'lan saja boleh. Bila aini saja boleh apalagi dilengkapi dengan teropong itu lebih boleh. Tapi ini kias aulawi bukan kemudian dasarkan nas secara langsung itu. Jadi dengan kata lain orang yang menggunakan teropong itu pun juga sudah tidak lagi sejalan dengan yang dilakukan oleh Nabi.
Jadi dengan kata lain, kita tinggal pilih beragama yang pakai kecerdasan ataukah kemudian membawi buta tadi. Nah, ketika membawi buta pun juga tidak bisa konsisten dengan yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga inilah Muhammadiyah. Nah, sekali lagi terkait dengan ini itu perlu seperti itu untuk kita tegaskan. Inilah posisi Muhammadiyah dan inilah kemudian faham di Muhammadiyah. Dan sekali lagi di Muhammadiyah itu ada struktur kalau kaitannya dengan keberagamaannya itu, yaitu kemudian dalam majelis rajih pimpinan pusat, dan mereka lah kemudian yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan fatwa, keputusan, dan sebagainya nanti ditanfidkan oleh pimpinan pusat. Ya, kita tunduk kepada aturan yang seperti itu selama kita berada di Muhammadiyah. Kalau nggak mau tunduk pada itu, ya sebaiknya sudah tidak berada di Muhammadiyah. Saya kira ini bagian-bagian yang harus kita tegaskan terkait dengan ini semuanya. Nah, saya kira itulah kemudian yang ingin saya sampaikan. Kita bisa diskusi lebih panjang. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, dari saya cukup sekian lebih dulu. Baik. Terima kasih banyak Ayahanda. Mungkin Suara sampean kurang langsung banter ya. Ya, Ayahanda. Mungkin langsung saja ke pertanyaan. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa angkat tangan atau langsung dipesan ya, chat dipesan terkait soal diskusi kita hari ini. Untuk sementara masih belum ada. Monggo untuk Mas Suraji Maldini bisa langsung pertanyaannya bisa langsung disampaikan, Mas Suraji Maldini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Profesor Dr. Saad Ibrahim, saya dari PDPM Bangkalan, Pak. Jadi pertanyaan kami tentang Salafi ini, mereka yang menganggap Salafi. Di mana-mana Masjid Muhammadiyah itu konfliknya dengan rata-rata dengan Salafi. Dan Muhammadiyah itu dianggap hizbiyah karena terlalu patuh kepada organisasinya. Sehingga kita, kalau Salafi kan tidak mau dengan organisasi. Sedangkan kita ini terlalu manut dengan organisasi, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu terkesan di nomor duakan gitu. Nah, persoalan berikutnya adalah salah satu contoh adalah taatnya kita itu kepada fatwa dan maklumat PP terhadap di kasus ibadah di tempat-tempat di masjid-masjid gitu. Nah, sebagian Salafi itu justru lebih takut kepada Allah daripada pandemi ini. Gitu. Sebagian perspektif mereka adalah seperti itu. Nah, mencikapi hal-hal yang seperti ini bagaimana? Termasuk hisab dan ru'yatul hilal itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Suraji Maldini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau memang belum ada, monggo kepada Ayahanda bisa langsung dijawab terkait pertanyaan dari Mas Suraji ini. Monggo kepada Ayahanda. Baik. Yang pertama, di Salafi sendiri, ya, itu tentu orangnya juga bertingkat-tingkat ya. Sehingga karena itu kemudian, maksud saya bertingkat-tingkat begini, ada Salafi yang sebut saja alim, ada yang kemudian yang kurang. Loh, yang kurang itu kan juga tetap ikut apa yang dikatakan oleh
pemimpinnya yang di situ. Apa itu juga tidak kemudian termasuk hizbiyah juga? Yang kedua, kalau tidak mau pakai organisasi, sebenarnya negara ini juga organisasi, ya. Negara ini juga organisasi. Sehingga itu sekali lagi kalau tidak mau organisasi seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi ini pandangan yang saya kira sangat jauh ya dari pikiran-pikiran yang sehat terkait dengan itu. Yang berikutnya lagi ungkapan saya lebih takut kepada Allah daripada kepada corona, daripada kepada virus corona. Ini ungkapan yang benar, tapi diletakkan dalam konteks yang berbeda. Ya, coba kalau mau dengan pandangan seperti itu, takut kepada Allah, tidak takut pada harimau, suruh masuk ke kandang harimau dengan prinsip seperti itu. Apa berani mereka itu? Jadi ini sekali lagi seperti itu. Lagi pula terkait dengan sekarang ini bukan soal takut dan tidak takut. Tapi begitu kita ini tertular, lalu kemudian nulari orang lain, kalau itu karena kesengajaan kita dengan prinsip hanya takut kepada Allah, tidak takut kemudian kepada corona, maka itu sama dengan melakukan pembunuhan pada yang lain ketika kemudian nular itu, bahkan juga bunuh diri. Sehingga ini pikiran-pikiran yang seperti itu, sekali lagi, pasti tidak bisa dia kemudian juga konsisten dengan itu. Coba nyabrang jalan di tol gitu, ya, lalu kemudian katakan saya tidak takut tabrak mobil, saya takut kepada Allah. Hanya sama dengan seperti itu. Sehingga ini hemat saya tidak tepat untuk konteks-konteks dalam kaitan dengan itu. Nah, terkait dengan konteks kemudian ketaatan kita kepada pimpinan, ya itulah garis kita. Itu bagian dari ulil amri kita. Tentu sepanjang ulil amri kita itu dalam konteks Muhammadiyah itu tidak berlawanan dengan Quran dan sunnah Nabi. Kalau berlawanan dengan Quran dan sunnah Nabi, sekali lagi kita perlu kemudian mendiskusikan, ya. Jadi seperti itu dengan menggunakan etika organisasi. Jadi di sana, saya ingin sampaikan dalam kondisi yang sangat khusus seperti sekarang ini, banyak orang yang kemudian tidak paham mengenai kondisi khusus. Ada kaidah di fikih itu kayak al-qawaid al-fiqhiyah itu yang berbunyi ya idza dhaqal amru ittasa'ah. Lalu ada lagi kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Di dalam kondisi yang seperti ini kemudian ya itu menjadi kebalikannya, hukum-hukum menjadi kebalikannya. Dan Quran memberikan pesan yang sangat hebat terkait dengan ini. Ya. Nabi Musa kurang apa? Dia seorang nabi. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Khidir, ya, lalu Nabi Khidir merusak perahu, Nabi Khidir membunuh anak kecil, dan yang ketiga kemudian Nabi Khidir tetap kemudian menegakkan pagar yang sudah mau roboh, lalu Nabi Musa usul supaya minta bayaran dan sebagainya. Jadi yang seperti itu sekali lagi Nabi Musa merasa bahwa hukumnya dalam konteks hukum yang masih situasi normal. Padahal Nabi Khidir lah yang tahu bahwa situasinya tidak normal. Perahu tadi itu, Nabi Musa tidak tahu bahwa kemudian ya di depan dari perahu itu ya itu ada kemudian perompak yang akan ngambil perahu itu. Nah itu Nabi Musa tidak tahu bahwa pada waktu itu kondisinya sangat khusus. Nah sekarang ini banyak orang yang kemudian tidak paham mengenai ini sehingga diperlakukan hukum yang hukumnya adalah hukum yang normal. Ya, sholat jamaah ke masjid, sholat Jumatan, sholat Id, itu semuanya yang berjamaah itu semuanya itu adalah sekali lagi itu dalam konteks yang normal. Ketika tidak normal, ya, kok yang situasi kayak begini, orang yang mulutnya itu berbau bawang saja atau berambang saja, itu Nabi melarang datang ke masjid. Paling relatif tidak terlalu mengganggu banyak orang lah, tidak sampai mencelakakan orang. Itu dilarang oleh Nabi. Ini maknanya ada situasi yang khusus diperlakukan pada orang itu. Sehingga ini yang kemudian jadi penting untuk kita lihat dalam konteks-konteks kita. Sekali lagi ini, dan saya kira kalau kemudian kita tidak disiplin dalam hal ini, tidak kemudian mentaati aturan di organisasi, ya jangan di Muhammadiyah. Ya. Pimpinan wilayah itu meneruskan kebijakan, melaksanakan kebijakan PP.
PDM melaksanakan kebijakan dari PWM. PCM melaksanakan kebijakan dari PDM. PRM melaksanakan kebijakan dari kemudian cabangnya. Nah, maknanya juga kemudian PWM saja kemudian harus mengikuti kebijakan PP, apalagi PDM, apalagi PCM, apalagi PRM. Ini di ADART seperti itu. Nah, kalau sudah tidak begitu, yang menyimpang dari ADART. Nah, kalau kita memimpin organisasi sudah menyimpang dari organisasi, ya secara gentleman saja keluar dari organisasi itu. Jadi di sini ini kaitannya khususnya kepada yang di Muhammadiyah. Nah, kembali ke soal yang Salafi tadi itu, jadi disitulah kemudian orang ingin sepenuh-penuhnya pada masa Nabi tidak ada organisasi dan sebagainya. Yang tidak difahami lagi ialah Nabi itu tidak sekedar Nabi. Nabi itu ketika di Yathrib, ketika di Madinah itu juga Raisud Daulah. Sehingga ada organisasi di situ. Sebenarnya kaitannya dengan itu. Nah, inilah kemudian penting itu. Terkait dengan ini semuanya. Soal kemudian ta'assub itu yang tidak boleh itu ta'assub kalau right or wrong is my country, right or wrong is my leader. Seperti itu yang tidak boleh. Dan right or wrong-nya itu kalau dalam konteks kita ya itu harus ukurannya ialah Quran dan hadis. Nah, kalau sudah kemudian pimpinan kita itu lalu bermaksiat kepada Allah baru tidak kita ikuti. Jadi yang di situ. Nah, karena itu sekali lagi kembali ke soal ini harus kita tegakkan. Banyak hal yang kemudian orang itu dengan semangat itu lalu beragama, padahal agama tidak cukup dengan semangat, tapi perlu dengan ilmu. Dan ilmu itu ada ilmu yang terkait dengan situasi yang normal. Ada lagi ilmu yang terkait dengan situasi yang khusus. Nah, situasi yang khusus, situasi yang darurat dan lain sebagainya itu berlaku kebalikannya dari norma-norma yang berlaku pada suatu normal. Tentu sekali lagi yang tidak berlaku tadi itu selama terkait dengan situasi khusus tadi itu. Sholat wajib itu tetap harus sholat, ya itu tidak terkait dengan corona. Tapi kemudian berkumpul kita dalam sebuah tempat, dalam arti jamaah, itulah yang berlawanan dengan penanganan corona. Sehingga itu kemudian yang dibalik hukumnya. Yang asalnya sunnah muakkadah, atau bahkan kalau ada yang mengatakan wajib, silakan. Tapi dalam konteks yang seperti ini lalu menjadi kebalikannya, menjadi dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Situasi emergensi itu ya itu membolehkan hal yang dilarang itu untuk dilanggar. Makan babi saja boleh ketika kemudian situasinya itu adalah darurat. Ya, jadi sudah banyak contoh-contoh dalam Al-Qur'an itu memberikan tentang ini. Saya kira itulah terkait dengan soal tadi itu ya. Kalau kemudian kita tanya yang Salafi, nanti kiblatnya juga tetap pada ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia dan sebagainya seperti itu. Jadi maknanya apa? Itu juga organisasi sebenarnya secara tidak langsung. Sehingga ini hemat saya yang penting untuk kita tegaskan terkait dengan ini. Tapi di atas semuanya itu memang dalam beberapa hal, itu Salafi itu lebih dekat dengan Muhammadiyah dibanding dengan organisasi yang lain. Ya, organisasi yang lain. Jadi karena apa? Ya karena tadi itu ar-rujuk ilal Quran was sunnah itu lebih kelihatan. Ya, jadi yang di situ. Tetapi kemudian lalu berlawanan juga dengan yang di Muhammadiyah. Lebih berlawanan lagi dengan yang kemudian di luar Muhammadiyah seperti itu. Sehingga hemat saya inilah kita identitas kita Muhammadiyah. Silakan orang lain punya identitas, lalu kita tidak serak di Muhammadiyah, ya hemat saya silakan kemudian tidak di Muhammadiyah. Saya kira itu garisnya. Baik, makasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Ayahanda. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ervin. Di sini Mbak Ervin menanyakan beberapa hari lalu ada ijtihad dari perseorangan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa puasa diperbolehkan untuk wanita haid karena tidak ada nas yang menyebutkan pelarangannya seperti tidak adanya larangan membaca Quran. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, setelah dijawab oleh Ayahanda, dilanjutkan dari pertanyaan dari Mas Novan.
dan Mas Khairul Anam setelah dijawab dari pertanyaan Mbak Ervin ini. Monggo Ayahanda. Jadi menanyakan terkait persoalan head, hukum head bagi orang, hukum puasa bagi orang yang sedang head, boleh atau tidak, karena tidak adanya nas seperti tidak adanya larangan membaca Quran di masa haid. Seperti itu Ayahanda. Monggo dijawab terlebih dahulu Ayahanda. Sebentar ya. Nah, itu terkait dengan soal orang haid kemudian puasa dan sebagainya, ya. Faktanya kemudian, walaupun tidak ada nas yang menyebutkannya, misalnya begitu, ya, itu yang ada sebenarnya ungkapan Aisyah, ya. Kami diperintah, kami kemudian ketika kemudian menstruasi itu, ya, kami tidak diperbolehkan untuk sholat, ya, tidak diperbolehkan untuk puasa. Ingat saya seperti itu. Nah ini kemudian yang mengatakan itu bukan hadis. Kalau kemudian nuhina itu kata-kata seperti itu siapa yang sebenarnya fa'ilnya? Itu naibul fa'ilnya ya tadi itu. Tentu kalau bentuknya adalah mabni majul begitu nuhina. Tapi kalau kemudian dipakai adalah yang maklum, itu siapa yang melarang? Ya yang melarang pasti Nabi. Jadi ke sana itulah kemudian seperti itu. Yang berikutnya juga terkait dengan ini, seluruh para ulama-ulama yang dahulu itu sekali lagi melarang perempuan yang menstruasi. Masa ulama dari masa Nabi sampai seterusnya itu kemudian sepakat seperti itu, lalu sekarang ada 1-2 orang yang punya pandangan seperti itu, lalu dikalahkan oleh 1-2 orang seperti itu. Jadi hemat saya sekali lagi itu sesuatu yang tidak tepat. Tapi sebenarnya pertanyaan ini tidak terkait dengan konteks yang tema yang sedang kita bicarakan ini. Karena itu saya kira lebih baik kita fokuskan yang terkait dengan tema kita. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ayahanda. Monggo Mas Novan. Apakah jadi bertanya Mas Novan? Oh, jadi Bapak Moderator. Monggo dipersilakan terkait soal Salafi dalam perspektif Muhammadiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda dan kakak-kakak saya semua di sini. Nah, saya ingin bertanya Ayahanda terkait kegundahan hati saya dan pemikiran saya terkait Salafisme dalam perspektif Muhammadiyah. Banyak yang tidak bisa membedakan antara Muhammadiyah dan Salafiyah. Meskipun sama-sama mengusung jargon ar-ruju' ila Al-Quran wa al-Sunnah, paradigma dan metode pemahaman terhadap teks keagamaan tersebut tidaklah sama. Muhammadiyah mengedepankan sikap moderat dalam paham keagamaan. Islam yang mengandung nilai-nilai kemajuan harus diinformalisasi dalam bentuk negara Islam. Namun diaktualkan nilai ajarannya dalam semua bidang kehidupan. Nah, dari sekilas latar belakang tersebut, timbul 2 pertanyaan yang cukup mengganggu hati Ayahanda. Nah, yang pertama itu, bagaimanakah kita menjelaskan secara singkat kepada orang di luar Muhammadiyah terkait perbedaan tersebut? Karena insya Allah, jika internal Muhammadiyah sendiri, kita mungkin bisa membedakannya pertama terkait dengan kaidah fikihnya, dan yang kedua terkait perbedaan manhajnya. Terus yang kedua Ayahanda, sepanjang kiprah Ayahanda dalam menjalankan kepemimpinan di Muhammadiyah, apakah pernah ada orang yang berpaham salaf itu menjadi elit pimpinan Muhammadiyah? Entah itu di ranting, cabang, daerah, wilayah, atau bahkan di pusat. Nah, jika pernah menemui hal tersebut, lantas bagaimana sikap Ayahanda menanggapi hal tersebut? Kalau kami, insya Allah dari Urtum, masih pure insya Allah. Kita garis lurus Muhammadiyahnya. Cuman kalau dari pimpinan elit-elitnya Ayahanda, kita kan kurang tahu, karena itu kan kalau bisa agak ekstrim, angkatan tua Muhammadiyah Ayahanda, bukan angkatan muda Muhammadiyah. Mungkin
Seperti itu dua pertanyaan yang mengganggu saya, Ayanda. Mohon pencerahannya. Sekian dari kami. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Novan. Monggo untuk Ayahanda langsung menjawab. Ya. Baik, yang pertama, ya memang sama-sama ar-rujuk ilal Quran wa sunnah, ya. Sama-sama seperti itu. Karena itu dalam banyak hal itu juga memang ada kemiripan-kemiripan, ya, kemiripan-kemiripan. Tapi kemudian Muhammadiyah, sekali lagi saya katakan tadi, tidak membabi buta betul. Ya, untuk konteks-konteks yang itu harus disesuaikan dengan konteks kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya kemudian kita kontekkan. Saya ambil contoh tadi mengenai ru'yatul hilal bila aini filan, lalu kita menggunakan ru'yatul hilal itu kemudian bistikdami ilmil falak atau ilmil hisab atau ilmu astronomi. Jadi yang seperti itu. Yang kesekian juga kita menggunakan organisasi kayak Muhammadiyah seperti ini, ada hierarki dan yang seperti itu. Sehingga ini, nah sekali lagi ini yang membedakan tadi itu. Kemudian yang lebih lagi begini, Muhammadiyah ini gerakan atau organisasi yang sangat kompleks. Tidak hanya ngurusi mengenai ibadah dalam konteks ibadah-ibadah mahdohnya, tapi dalam arti hablum minallahnya, tapi juga banyak hablum minannasnya. Yang ini relatif hampir nol, tidak ada. Apakah kemudian yang di Salafi itu lalu juga punya perguruan tinggi, punya rumah sakit, dan sebagainya seperti itu. Ya, sehingga karena itu sekali lagi ini. Dan sekali lagi kita tidak cukup. Ya, dalam beragama itu hanya satu sisi. Tidak cukup hanya hablum minallah dan juga tidak cukup hanya hablum minannas. Harus dua-duanya dan kita besar, sekali lagi besar, ya. Jadi yang seperti itu, yang salafi itu muncul belakangan ini dalam konteks sebagai quote and quote ya gerakan itu. Kita ini sudah 100 tahun lebih ya, bahkan masuk ke abad keduanya. Jadi yang inilah kemudian, dan para ulama-ulama tokoh-tokoh kita itu juga orang-orang yang hebat-hebat. Para ulama yang dahulu itu. Jadi ini yang harus kita lihat. Maka ini kemudian kalau ada orang lalu terpesona dengan apa yang sekarang ini ada, lalu kemudian quote and quote, lalu mencela Muhammadiyah, hemat saya ya lebih baik tidak ada di dalam Muhammadiyah. Itu garis kita supaya tegas. Ya. Nah sehingga ini menjadi penting. Nah kita tetap juga menggunakan manhaj-manhaj yang dipakai oleh para ulama dahulu. Ya, yang kemudian kalau dalam konteks yang kajian modern itu, yang pertama adalah al-bayaniyu, lalu at-ta'liliyu, lalu kemudian al-istislahiyu. Kalau dalam konteks usul fikih yang lebih detail, ialah berpegang pada Quran, hadis, lalu ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, masalah mursalah, satu dzari'ah, fathu dzari'ah, ya, kemudian syar'u man qablana, al-uraf, ya. Kemudian juga sekali lagi itu kemudian yang dipegangi oleh Muhammadiyah melalui usul fikihnya. Nah, kebanyakan sekali lagi orang yang tidak memahami mengenai ini itu seringkali kemudian menyatakan apa yang dibuat oleh Muhammadiyah itu sudah jauh dari Quran dan hadis dan lain sebagainya. Saya kira itu kemudian satu pandangan yang keliru. Berikutnya lagi yang ingin saya sampaikan soal kita menjelaskan kepada yang di luar kita, ya. Sekali lagi ini ya sama dengan kita berdakwah, ada yang terima, ada yang tidak, ya sudah seperti itu, ya. Karena itu sekali lagi kita tetap terbuka dan saya katakan begini ya, yang di Majelis Tarjih putusan-putusannya itu berbeda dengan mazhab. Ya, kenapa? Karena keputusannya itu terbuka sifatnya. Sudah mulai tahun 30-an ya dirumuskan di Majelis Tarjih itu, bahwa kemudian dikatakan begini, inilah putusan yang berdasarkan dalil ya istimbat atau istidlal ya yang terbaik yang kami pahami, kami punya hari ini. Kalau di belakang hari kami nemukan dalil yang lebih baik, ya hujah yang lebih baik, ya istidlal istimbat yang lebih baik, maka kami akan tinjau kembali. Ini maknanya tertentu. Yang kedua kemudian juga di Majelis Tarjih sejak tahun 30-an dikatakan inilah pendapat kami tanpa kemudian menyalahkan pendapat yang di luar ini. Karena itu Muhammadiyah itu toleran betul dalam konteks yang seperti itu. Tapi inilah yang di Muhammadiyah.
jadi ini. Nah, maknanya kemudian yang di HPT, yang di Majelis Tarjih dan sebagainya itu terbuka, tetap terbuka. Ya, sekalipun begitu, tidak lalu kita punya otoritas kemudian mencela sana sini dan sebagainya di Muhammadiyah. Ada mekanismenya, dibicarakan dalam konteks Majelis Tarjih, mulai dari di PDM Majelis Tarjihnya, kemudian PWM, lalu kalau sudah tidak bisa dibantah lagi dibawa ke PP. Nah, kalau di PP juga tidak terbantahkan lagi, itu akan mengubah yang di PP. Inilah kemudian kita di Muhammadiyah. Jadi keberagaman kita pun juga sifatnya itu terbuka, tidak kemudian berhenti terus-menerus seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi inilah kemudian Muhammadiyah. Kaitannya dengan orang-orang, ya itu ada juga di amal-amal usaha Muhammadiyah, yang kemudian yang punya paham pada salafisme dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu kita, sekali lagi perlu kita rangkul, perlu kita ajak diskusi, perlu kita sekali lagi tuntun, kita sekali lagi arahkan, karena ini bagian dari tugas kita dalam konteks bermuhammadiyah itu. Saya kira inilah kemudian yang kita lakukan ke dalam, demikian pula keluar. Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin untuk sementara ada 3 pertanyaan terakhir ya. Kalau ada waktu nanti ditambah lagi pertanyaan. Pertanyaan pertama ya Anda dari Khairul Anam. Ternyata ada banyak kader kita yang justru lebih tertarik ke gerakan Salafi. Lalu eksodus ke Muhammadiyah inilah kemudian yang dianggap mengacaukan gerakan persyarikatan kita. Bagaimana respons Kiai saat soal ini? Selain itu, dalam Salafi menolak ijtihad agama, sementara Muhammadiyah sangat terbuka. Seperti wacana sholat Jumat online yang itu dianggap melawan nas. Barangkali ini Kiai yang perlu direspon oleh persyarikatan kita. Mungkin itu dulu Ayahanda yang bisa langsung dijawab. Baik, yang pertama, memang sekali lagi organisasi yang lebih memungkinkan Salafi masuk itu di Muhammadiyah. Kalau yang di lain, maaf saya sebut, kalau yang di NU itu sudah jelas-jelas akan terjadi pertentangan yang sangat hebat sehingga mereka tidak akan bisa dimasuk ke sana, dan juga sekali lagi mereka juga kemudian akan berhadapan tantangan yang hebat. Tapi di Muhammadiyah dalam banyak hal itu juga mirip, lalu bisa masuk ke situ. Tetapi sekali lagi ini tugas kita, sekali lagi tugas kita untuk dalam konteks berorganisasi itu, karena itu ideologi keagamaan Muhammadiyah itu perlu, tetap perlu, dan perlu diajarkan, perlu disampaikan, dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini terkait dengan itu semuanya. Nah, kembali seperti itu, garis kita ialah ada struktur dalam konteks keulamaan kita, ya, yaitu melalui Majelis Tarjih itu. Nah, sehingga ini menjadi penting untuk kita renungkan terkait dengan Salafi yang masuk ke tempat kita seperti itu. Karena itu sekali lagi, ketika dalam hal yang seperti itu, harus kemudian dijaga betul, jangan diberikan otoritas-otoritas yang terlalu besar, karena mereka sekali lagi kalau dalam konteks ini sama dengan mu'alaf. Nah, mu'alaf itu tidak kemudian diberikan jabatan-jabatan dan sebagainya seperti itu. Karena itu sekali lagi, apalagi kalau kemudian memang bermaksud untuk merusak di Muhammadiyah, itu hanya sebagai kedok, ya harus kemudian ya lebih baik kita minta supaya keluar saja dari Muhammadiyah, kalau sejak awal memang maksudnya untuk merusak di Muhammadiyah. Nah, yang kedua tadi apa? Terkait soal ijtihad, Ayanda, ijtihad Salafi menolak. Begini, kalau bedakan ya antara wacana dengan keputusan dengan garis yang di Muhammadiyah. Jadi kalau wacana ya boleh saja wong wacana, ya masih wacana. Yang kedua, andai kata kemudian yang sholat Jumat online tadi itu, ya itu terkait dengan konteks yang sifatnya adalah khusus ini, ya khusus ini. Jadi dalam konteks yang khusus, ya itu berbeda dalam konteks yang normal. Kalau normal pergi ke masjid,
kemudian kita sholat jamaah di situ, yaitu sholat Jumu'ah. Nah, itu yang normal. Dalam situasi tidak normal, ketika kita masih ingin kemudian menjadi menyatu, lalu orang bisa mikirkan dengan cara online dan yang seperti itu. Ini sekali lagi dalam konteks yang khusus. Tidak kemudian nanti ketika normal, lalu kita sholat, nggak usah datang ke masjid, kita sholat online saja. Oh tidak. Ya. Nanti kalau itu terjadi, nanti haji pun juga online saja. Nah, kan seperti itu. Sehingga ini tidak bisa. Tapi dalam konteks yang situasi khusus ini sekali lagi berlaku hukum yang khusus. Ya. Jadi ini sekali lagi ya, seorang nabi pun, Nabi Musa pun juga kemudian dalam hal ini quote and quote ya, itu tidak lulus di hadapan Nabi Khidir. Apalagi kita-kita yang kayak begini. Karena itu saya selalu bilang, banyak orang yang masuk kategori yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali itu rojulun layadri walayadri bi'annau layadri. Ya, seseorang yang tidak ngerti, celakanya tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Jadi artinya orang tidak ngerti merasa ngerti. Nah, akhirnya kemudian babati sana sini. Nah, sehingga ini bagian dari tugas kita. Rojulun layadri walayadri bi'annau layadri itu yang paling bawah. Itu tingkatan kategori yang paling bawah sekali. Ya. Kalau ada rojulun layadri wayadri bi'annau layadri itu bagus. Orang tidak tahu tapi dia ngerti bahwa dia tidak tahu. Dengan cara itu dia mau belajar. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dirinya tidak tahu, ya, jadi seperti itu ya, orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini repot ya, keras kepala, tidak bisa kemudian karena merasa ngerti gitu ya. Sehingga ini saya perlu tegaskan betul ini di Muhammadiyah terkait dengan ini semuanya, ya. Jadi di sana. Baik, saya kembalikan. Saya kira ini ya sudah mungkin. Oh ini Kalau pertanyaan. sudah ya saya akhiri ya. Ada dua lagi Saya nih kembalikan Ayahanda. ke moderator aja. Oke. Ini ada dua lagi pertanyaan ini Ayahanda. Dalam praktek kehidupan di Persyarikatan atau Aum Jawa Timur, menurut Ayahanda, mana jauh lebih berbahaya antara orang yang dianggap liberal atau orang yang dianggap salafi? Itu yang pertama Ayahanda. Yang kedua, jamaah salafi kayaknya wajib mentahdir ustadz atau ulama Muhammadiyah. Apa hukumnya kalau kita balas mentahdir ulama atau ustadz salafi? Soalnya ini fakta di masjid desa. Apa fenomena tahdir ini sudah terjadi pada masa lalu? Terima kasih Ayahanda. Ya baik. Baik. Yang pertama tadi apa? Lebih jauh mana, lebih bahaya mana orang yang Oh ya dianggap baik liberal? ya. Jadi ada dua sisi ya. Di Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan at-tajdid, tapi juga ada yang disebut dengan at-tajrid. Ya, at-tajrid. At-tajdid itu pembaruan, at-tajrid itu pemurnian, ya, pemurnian. Nah, di Muhammadiyah kalau kemudian yang at-tajrid itu fundamentalisme atau kemudian salafisme seperti itu, tapi yang at-tajdid itu bisa liberalisme. Jadi dua-duanya itu digunakan dalam konteks di Muhammadiyah. Sehingga kita tidak mencela satu, mengunggulkan yang lain, tidak juga kemudian mengunggulkan yang lain, mencela yang satu. Nah, dalam konteks apa kita harus liberal, ya? Jadi yang seperti dalam konteks apa kita harus kemudian fundamental. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, kita menggunakan sound system, kita menggunakan Zoom, ini bagian dari liberalisme. Karena tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang seperti ini. Ya. Kita melakukan yang sekarang ini loh, yang seperti ini liberalisme. Ya. Liberal. Nggak ada kita pakai dasar, ya Nabi juga nggak melakukan gitu loh ya. Sehingga di sini ya, karena itu kita harus tahu batasnya di situ. Karena itu sekali lagi kapan kita harus menjadi liberal dan kapan kita harus menjadi fundamental. Nah, inilah dipadukan dengan indah di Muhammadiyah. Ya, sebenarnya orang-orang yang fundamental itu juga tidak bisa sepenuhnya fundamental. Ya, jadi yang seperti itu. Ya, tadi saya katakan naik bis, ya, seperti itu ya. Itu kan tetap sekali lagi ini bagian liberal. Kalau nggak mau ngikuti yang disunah, Nabi lo nggak pernah naik bis, ya. Nabi tidak pernah naik pesawat, ya.
Nah, jadi yang seperti itu, ini kemudian harus dilihat dalam konteks itu. Nah, sehingga kita harus menggunakan inilah di Muhammadiyah. Nah, kalau tidak seret di Muhammadiyah, ya sudah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Terkait soal tahdzir, Ustaz. Oh, gini. Jadi kalau kita melihat orang melakukan kebodohan, nggak usahlah kita ikut bodoh. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang marah, padahal marahnya itu salah, ya sudah biarin saja. Ya, jadi seperti nggak usah ya. Kita ini energi kita jangan digunakan untuk hal seperti itu. Energi Muhammadiyah tidak boleh yang ngeladeni yang seperti itu. Ya, sehingga saya relatif tidak banyak kemudian mau berdebat dengan termasuk juga yang jelek-jelekan Muhammadiyah kemudian itu ya sudah nanti energi kita habis ya. Orang yang ukurannya itu bukan di situ kok ya, ukurannya itu bukan di situ ya. Jadi hemat saya jangan energi Muhammadiyah terbuang untuk melayani hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih kurang pikirannya dan sebagainya seperti itu ya. Nanti akan senang orang yang ada di luar Muhammadiyah itu orang di luar Islam itu senang ya. Ya, bagaimanapun juga sekali lagi saya katakan bahwa semuanya itu toh tetap orang Islam gitu loh ya. Sehingga janganlah kita ladeni yang gitu-gitu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Ayanda. Oh, karena waktunya sudah selesai dan pertanyaan sudah ditutup, kita akhiri diskusi kita yang bertemakan salafisme dalam perspektif Muhammadiyah. Artinya memang kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya salafisme ini memiliki peluang yang cukup besar di Muhammadiyah karena memang Muhammadiyah ini organisasi yang open ya, terbuka bagi berbagai macam golongan selama itu tidak keluar dari hitoh Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak kepada sebentar Ayahanda. Ya. Monggo. Sebentar. Ya. Saya kira dengan simpulan kayak begitu itu ya itu lalu menjadikan orang yang mau masuk Muhammadiyah itu lalu punya agenda-agenda yang lain. Jadi nggak usah begitu. Simpulannya gak paham Muhammadiyah itu antara salafisme dan antara kemudian tadi yang saya katakan fundamentuan itu, tetapi dipadukan dengan cukup hati-hati dan juga kemudian dilakukan dengan sekali lagi dengan kajian yang mendalam. Jadi itu kita tidak ngundang itu ya. Saya baik, saya kembalikan. Oh ya, terima kasih banyak Ayahanda. Seperti itu, terima kasih kepada teman-teman AMM Jawa Timur yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian online ini. Ya, Akhirul kalam. Walikulli wijahatun wa muliya fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya live. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh yang mengikuti kajian online pada kali ini. Semoga kajian-kajian ini bisa kita lakukan untuk beberapa kali kesempatan di lain waktu. Semoga kajian pada kali ini bermanfaat dan jikalau ada masukan, saran, dan kritik bisa disampaikan kepada kami. Kami tutup. Fastabiqul khairat. Selamat persiapan berbuka puasa. Semoga buka puasa hari ini dan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.